Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budiono dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini kita akan mengetengahkan tentang mata kuliah Hukum Kesehatan dan Bioetika. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum kesehatan dan bioetika merupakan satu hukum yang penting untuk dipelajari. Karena apa? Karena kesehatan ini di dalam Konstitusi Indonesia merupakan hak dari setiap warga negara. Di dalam hukum kesehatan dan bioetika ini akan terdiri dari 16 pertemuan, yaitu 7 kali sebelum UTS, kemudian 1 kali pertemuan ke-8 untuk ujian tengah semester, lantas 7 pertemuan lagi dilakukan setelah UTS. Kemudian pertemuan ke-16 akan dilangsungkan ujian akhir semester. Di dalam perkuliahan ini, yaitu terdiri dari 2 SKS, di mana perkuliahan ini dideskripsikan sebagai seperangkat ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya, memberikan atau membahas tentang hubungan antara pemberi layanan kesehatan, dalam hal ini adalah dokter ataupun fasilitas kesehatan, dengan penerima layanan kesehatan beserta etika yang ada dalam hubungan tersebut. Materi ini memiliki capaian pembelajaran lulusan adalah mahasiswa mampu menunjukkan kedudukan hukum kesehatan dan bioetika dalam tataran hukum Indonesia. Kemudian mahasiswa mampu untuk merumuskan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dalam lapangan hukum kesehatan dan bioetika, serta mampu memberikan argumen yang tepat dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di dalam lapangan hukum kesehatan dan bioetika. Kemudian mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menerangkan atau menunjukkan kedudukan hukum kesehatan dan bioetika secara umum dalam lapangan keilmuan hukum. Kemudian mahasiswa mampu untuk menyampaikan pendapat atau mengabstraksi implikasi dari layanan kesehatan terhadap hukum kesehatan dan bioetika, serta mahasiswa mampu menyimpulkan filosofis dan landasan hukum yang ada di dalam hukum kesehatan dan bioetika. Adapun referensi-referensi yang digunakan, yang pertama adalah buku Hukum Kesehatan yang ditulis oleh Ibu Dr. Rizka dan saya sebagai pengampu dari mata kuliah ini. Kemudian beberapa literatur terbaru dari jurnal maupun dari buku. Di dalam materi ini kita akan menerangkan apa dan bagaimana hukum kesehatan itu, terus kemudian siapa saja yang terkait dengan hukum kesehatan, bagaimana pelayanan kesehatan itu diberikan, lalu perlindungan hukum bagi dokter dan pasien, serta bagaimana etika hubungan antara dokter dan pasien, termasuk juga lembaga fasilitas kesehatan. Jadi di dalam perkuliahan ini kita akan menyampaikan materi-materi yang urgen terkait hukum kesehatan dan bioetika. Di dalam
video berikutnya kita akan menyampaikan atau menunjukkan bagaimana kita memberikan pengajaran untuk hukum kesehatan dan bioetika sehingga ini akan tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa. Adapun penilaian untuk mata kuliah hukum kesehatan dan bioetika terdiri dari yang pertama adalah nilai presensi atau kehadiran dalam perkuliahan. Kedua, dihitung dari keaktifan dalam proses diskusi di dalam mata kuliah selama pengajaran. Ketiga adalah penugasan yang diberikan seperti membuat artikel, membuat makalah, atau membuat resume terkait buku atau literatur yang ada. Keempat adalah hasil dari ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Demikian kami sampaikan terkait materi dan esensi dari hukum kesehatan dan bioetika. Berikutnya kita akan melanjutkan dengan proses video pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita hari ini akan mulai perkuliahan kita, yaitu hukum kesehatan dan bioetika. Nah, di dalam perkuliahan ini kita akan membahas tentang bagaimana itu hukum kesehatan dan kaitannya dengan etika. Sebagai seorang nakes, sebagai seorang tenaga kesehatan, sebagai seorang dokter, kita memiliki satu etika yang harus dipenuhi. Apa itu etikanya? Di antaranya adalah informed consent atau persetujuan dari pasien. Bagaimana persetujuan dari pasien itu bisa diekstraksi sebagai sebuah perlindungan hukum untuk dokter dan tenaga medis? Di antara kewajiban tenaga medis dan hak dari pasien ini adalah satu, tenaga medis atau dokter harus menginformasikan secara jelas apa penyakit dari pasien, kemudian apa saja pilihan yang bisa dilakukan untuk pasien. Misalkan ketika pasien datang kepada dokter, yaitu dokter kandungan misalkan, maka dokter kandungan bisa menyampaikan pilihan-pilihan apa saja yang bisa dilakukan. Apakah dia mau partus atau lahiran normal, apakah dia akan partus atau lahiran dengan sesar, atau mungkin dengan model vakum. Nah, yang mana yang paling besar kerugiannya atau keuntungannya bagi pasien, ini disampaikan. Maka pasien juga boleh memilih. Ya, setelah disampaikan ini akibatnya apa, ini keuntungannya apa, ini tindakannya seperti apa, maka pasien bisa memilih. Atau pasien setuju kepada pilihan yang diberikan oleh dokter. Oh ya, Bu, ini bisa lahiran normal dengan catatan ini. Oh ya, sudah setuju, tanda tangan, maka itulah yang disebut sebagai informed consent. Informed consent adalah satu persetujuan bersama antara dokter dan pasien terkait tindakan medis yang dilakukan. Nah, inilah yang disebut sebagai ethics. Ya, jadi dokter, kalau nanti pasiennya terjadi KTD, kejadian yang tidak diinginkan, maka hukum akan memberikan perlindungan sejauh satu, di dalam informed consent itu memuat apa diagnosa dari pasien. Dua, ada tindakan medis yang terukur dari dokter yang ditawarkan kepada pasien. Tiga, pasien melakukan persetujuan tindakan medis dengan tanda tangan di situ.
Maka ketika ini sudah dilakukan, maka biasanya dokter atau tenaga medis akan mendapatkan perlindungan hukum secara sempurna. Mungkin dia akan ada audit, ya kalau ada KTD dan berujung kematian, biasanya akan ada audit dari majelis etik. Majelis etik akan menilai apakah ini melanggar etik atau tidak. Mereka akan menilai dokumen-dokumen kelengkapannya. Makanya di dalam dunia kesehatan Indonesia itu ada anekdot. Apa anekdotnya? Anekdotnya adalah orang datang tidak ditanya apa penyakitnya. Kadang-kadang, tapi ditanya dulu. Gimana Bapak dan Ibu? Kami punya informed consent. Ya. Nanti Bapak dan Ibu akan kami mintakan persetujuan untuk tindakan medis. Baru ditanya penyakitnya apa. Kenapa? Karena di situ ada perlindungan hukum untuk dokter. Karena di situ etika seorang dokter berjalan. Lalu apakah jika pasien setelah diterangkan pasiennya tidak mau, apakah bisa dipaksa, Pak? Tidak. Seorang dokter tidak punya hak untuk memaksa pasien. Kamu harus setuju, harus tanda tangan. Tetapi pasien boleh menolak. Boleh menolak untuk dilakukan tindakan medis. Wah, kalau harus sesar, saya tidak mau dok. Saya tak cari second opinion. Boleh. Nanti ada namanya informed consent kedua. Apa informed consent kedua? Adalah penolakan untuk dilakukan tindakan medis. Jadi untuk penolakan ada informed consent, untuk persetujuan ada informed consent. Tujuannya apa? Agar nanti kan bisa jadi nih setelah pulang ke rumah tiba-tiba pasiennya ke-TD, kejadian tidak diinginkan. Lalu keluarga pasien bilang, "Iku mau dokternya nggak gelem melayani, nggak mau melayani." Lalu apa bukti dokter mau melayani? Apa buktinya dokter bahwa pasiennya sebetulnya yang menolak? Ada dokumennya, yaitu informed consent, di mana di dokumen itu ada penolakan untuk layanan medis. Nah, kalau sudah ada penolakan, jelas dokternya akan aman. Nah, bisa dipahami alur dari etika ini. Dan dalam posisi sebagai seorang dokter, banyak dokter yang berpikir safety first, artinya keamanan dirinya dulu, baru pasiennya. Kenapa? Kalau dia berhenti, dia sampai kena masalah hukum, maka dia tidak akan bisa menyelamatkan orang dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Nah, inilah esensi dari etika, bioetika. Jadi hukum kesehatan dan bioetika ini sesuatu yang melekat erat, sesuatu yang dia seperti koin, sama seperti kaidah hukum, ya. Ubi ius, ubi societas. Di mana ada masyarakat, disitulah ada hukum. Maka sama. Di mana ada hukum kesehatan, di mana ada sektor kesehatan, di situ ada sektor etika. Demikian juga sektor etika. Bioetika ini juga menuntut seorang dokter untuk terus untuk patuh pada aturan hukum. Misalkan begini, ada pasien yang ingin disuntik eutanasia. Pasiennya setuju. Dok, saya mau eutanasia, saya kena kanker. Saya malah mending mati saja. Udah kena kanker, suaminya selingkuh misalkan. Udah mati aja saya, siap. Lalu kalau dua-duanya setuju, apakah itu melanggar hukum? Jelas. Kalau hukum Indonesia tidak mengakui itu. Atau mungkin melakukan layanan aborsi. Nah, ini yang kemarin heboh ya, dokter aborsi. Ya. Cuman kalau dokter aborsi ini ada pengecualian di dalam hukum, yaitu ketika ini dipaksakan untuk lahir, ini berpengaruh hidup atau matinya ibu, maka baru boleh
dilakukan aborsi. Tanpa itu tidak bisa, walaupun dua-duanya sudah punya informed consent. Karena informed consent yang dibangun dengan tanpa dasar hukum ini adalah informed consent yang salah. Ini adalah informed consent yang melanggar hukum. Nah, di dalam pelaksanaan persetujuan izin ini, maka di situ harus diterangkan juga apa-apa yang akan dilakukan oleh dokter. Maka teman-teman ketika mau rawat di rumah sakit, biasanya tanda tangannya banyak. Ya, kadang-kadang dokter juga harus mempertimbangkan untuk menyampaikan informasi di dalam informed consent ini. Misalkan begini, apakah keluarga berhak tahu penyakit yang diderita oleh pasien? Sebenarnya enggak. Yang berhak tahu adalah pasien itu sendiri. Kecuali kalau pasien itu dia tidak sadarkan diri, maka keluarga yang harus diinformasikan dan mendapatkan informed consent dari keluarga. Tapi kadang-kadang ada juga konflik keluarga. Ya, misalkan begini, Bapak Ibu ini bayinya sungsang, mohon maaf, hanya bisa dilakukan dengan besar. Biasanya yang nyolot keluarganya ya, bukan pasiennya. Yang nyolot keluarganya. Kamu ini perempuan macam apa? Gak bisa lahiran normal. Harusnya normal aja. Kalau sesar bahayanya apa? Bahayanya mungkin biayanya besar. Tapi keluarganya kadang nyolot ya. Kadang-kadang ada ya yang tidak ini ya, kolot ya. Dia maunya pokoknya harus normal, mantunya harus lahiran normal. Nah, ini kadang-kadang juga repot juga ya. Nah, makanya dokter itu kadang harus juga serba salah kadang. Kalau memungkinkan sih dengan pasiennya langsung. Tapi kadang-kadang kalau dengan pasiennya langsung nggak memungkinkan. Pasiennya masih harus konsultasi dengan keluarga. Begitu juga dengan data-data medis. Nah, data-data medis seperti rekam medis, ya selain informed consent ada rekam medis namanya. Itu hanya boleh diakses oleh pasien yang bersangkutan. Ini kalau teman-teman lihat sinetron ya, dokternya diwawancara. Dok, gimana dok pasiennya? Alhamdulillah pasiennya sudah membaik. Wah, ini melanggar etika ini dokter. Melanggar etika kedokteran. Bahwa apa? Bahwa kondisi pasien itu adalah rahasia jabatan yang tidak bisa diberikan kecuali oleh pasien yang bersangkutan, kepada pasien yang bersangkutan. Jadi tidak disiarkan TV kemudian gimana dokter kondisi pasiennya ya, nah, dokternya jawab dengan lancar. Harusnya dokternya menjawab, mohon maaf kami masih sibuk, mohon maaf kami ada etika untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut, atau mohon ditanyakan langsung kepada pasien. Nah, kalau pasiennya yang ngomong nggak masalah, itu haknya dia. Tapi kalau dokternya yang ngomong, ini salah. Bahkan untuk etika ini tidak boleh diserahkan kepada polisi. Nah, selama ini kita kiranya kalau polisi boleh dapat data, dokter nggak boleh. Di dalam undang-undang kedokteran, data itu diberikan atas penetapan pengadilan, bukan polisi. Jadi kalau ada perintah dari pengadilan atau penetapan pengadilan, baru itu dibuka. Dia sakitnya apa, sakitnya bagaimana, tindakan medisnya seperti apa, setelah tindakan medis bagaimana kondisinya. Nah, ini yang menjadi konsep ya, yang mungkin banyak dokter yang tidak paham kondisi semacam ini, yaitu bahwa untuk data medis pasien ini ada etika untuk tidak dibuka, bahkan tidak boleh dibuka kepada keluarga. Biasanya mengatasinya adalah dibuka, di situ ada pasien, di situ ada keluarga, baru dibuka. Kalau hanya keluarga saja yang tanya, jangan-jangan nanti jadi masalah.
di keluarganya dimasalahkan. Nah, dan di undang-undang untuk etika ini hanya pasien yang berhak mendapatkan data tersebut. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait ini. Ya, silakan Mas. Ya. Jika dokter itu membocorkan data atau privasi, apakah ada sanksi yang diberikan untuk dokter tersebut? Oke, terima kasih Mas, pertanyaannya bagus sekali. Untuk soal privasi dokter, apakah jika dokter membocorkan, maka dokter bisa dikenai pidana dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru nomor 17 tahun 2023. Ini dokter yang membongkar atau melepaskan atau membuka rahasia pasien atau rahasia jabatan, istilahnya rahasia jabatannya, maka dia akan kena pidana 5-10 tahun. Jadi itu ancamannya. Jadi dokter harus hati-hati tidak membuka ini, tidak membuka rahasia pasien. Dan rahasia pasien itu juga punya yang disebut sebagai dilema. Misalkan begini, ada seorang kecelakaan. Ketika dia dibawa ke dokter, dokternya ini kan nggak ngerti ya, dia ini sakit AIDS atau tidak, dia ini membawa penyakit menular atau tidak, ya kan? Bagaimana dokter bisa melakukan tindakan medis dengan tetap aman? Maka ini ada bahasan tentang rekam medis nasional. Jadi data medis itu bisa diakses kapanpun oleh dokter. Ini demi keselamatan dokter dan tenaga medis lain. Sehingga kalau ketika orang kecelakaan, ketika dibawa, dokter bisa ngakses, oh ini ternyata punya AIDS, maka tindakan medisnya harus pakai APD, alat pengaman diri. Tetapi yang bisa mengakses hanyalah dokter yang akan melakukan tindakan medis. Ketika dia membocorkan, oh pasien ini ternyata kena AIDS ya Bu ya, iya, wah bahaya ini, hati-hati. Nah ini kalau sudah semacam ini, maka dokternya akan kena jeratan hukum. Bahwa nantinya rekam medis yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 ini akan jelas bahwa rekam medis ini bisa diakses tetapi tidak boleh dibocorkan, seperti itu ya. Oke, pertanyaan satu lagi, silakan. Soal aborsi lagi Pak. Ya. Apa bisa dilakukan kalau kondisinya mengancam si ibu? Ya. Semisal kondisinya mengancam bayinya Pak, ada indikasi bahwa jika lahir nanti kesempatan hidupnya kecil, dan dari dokter dan orang tua sudah sepakat, apa informasi itu bisa dilakukan aborsi itu? Misalkan bayinya akan berisiko cacat gitu ya. Kalau seperti itu tidak boleh. Kalau seperti itu tidak boleh. Yang boleh adalah ketika itu membahayakan jiwanya ibunya. Sehingga dengan posisi pilih anak atau pilih ibu. Nah, kalau kondisi itu baru boleh. Dan itu ada di dalam rekam medis. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.